Halo guys, sedikit penjelasan. Di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana bangsa Belanda datang ke Indonesia dan sedikit sejarah tentang VOC. Belanda datang untuk yang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 27 Juni 1596. Mengapa yang pertama kali? Karena dilansir dari Batavia Digital, Belanda datang ke Indonesia setidaknya sebanyak 2 kali. Pada kedatangan pertamanya, Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Namun, karena sikap kasar dan sombong dari Belanda, mereka akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten. Namun demikian, Belanda kembali datang ke Indonesia pada bulan Maret 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Berbeda dengan de Houtman, van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba untuk melawan para penguasa lokal Nusantara saat itu. Dan akhirnya, pada tahun 1601, gelombang ketiga pelayaran bangsa Belanda kembali datang ke Indonesia. Namun, kedatangan orang-orang Belanda ke Nusantara kali ini membuat beberapa perusahaan dagang saling bersaing. Hal ini mengakibatkan keuntungan perdagangan rempah-rempah di pasar Eropa menjadi berkurang. Nah, setelah tahu bagaimana sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, kini kita akan belajar sejarah singkat mengenai VOC. Apa itu VOC? VOC merupakan organisasi perdagangan yang dibentuk oleh Belanda. VOC sendiri dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi sebenarnya, apa sih tujuan dari dibentuknya organisasi dagang ini? VOC dibentuk untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Karena di Indonesia sendiri, VOC memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan, sudah pasti VOC memiliki hak-hak yang berlaku. Di antaranya yaitu hak memonopoli perdagangan, hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, memiliki atau membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, menyatakan perang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, dan sebagai wakil resmi kerajaan Belanda. Pada tanggal 31 Desember 1799, setelah 197 tahun berdiri, akhirnya VOC dibubarkan. Sedikit informasi, VOC dianggap sebagai perusahaan terkaya sepanjang masa dengan kekayaan mencapai 112,64 kuadriliun rupiah. Jadi, kok bisa sih perusahaan sebesar VOC dibubarkan? Faktor-faktor bubarnya VOC adalah sebagai berikut. Korupsi oleh pegawai VOC, anggaran karyawan yang sangat besar, besarnya dana perang, persaingan dengan kongsi dagang negara lain terutama Inggris, dan perdagangan gelap yang merajalela. Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda. Hutang-hutang VOC yang menumpuk juga akhirnya menjadi tanggungan pemerintah Belanda saat itu. Dan dengan demikian, pada tanggal 1 Januari 1800, penjajahan Belanda di Indonesia yang sesungguhnya dimulai. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa, kalau ulangan, belajar ya, jangan nyontek. Bye.